Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbi faqina faqi alana wa qurrata lana fi dinina wa dunyana wa akhirana amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah inayah. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kita dan majelis kita, sehingga Allah berikan kehidupan kita berkah, umur yang berkah, sehat yang berkah, keluarga yang berkah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang halal wasi'ah yang barakah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan dengan kitab ini Allah memberikan manfaat dan barokahnya kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ana fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man halala, sinten tiyange ingkang maos la ilaha illallah. Jadi bacaan halala itu adalah bacaan la ilaha illallah. Mi'ata, membacanya 100, apakah di pagi hari ataukah siang ataukah waktu duha, sore, ba'dal maghrib atau pertengahan malam. Siapa saja yang membacanya dan kapan saja dibaca 100. Wasabbaha mi'atan, dan membaca tasbih yaitu subhanallah dibaca 100. Wa kabbara, dan membaca Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar juga dibaca 100. Fa innahu khairun min asyri riqabin ya'tiquha wa sab'i badanatin yanharuha. Maka 4 bacaan tadi, kalimat tahlil, tasbih, takbir, pahalanya lebih baik daripada memperdekakan budak 10 budak riqab. Budak riqab itu budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk merdeka dalam waktu yang disepakati dan keuntungan yang telah disepakati. Itu namanya budak riqab. Misalkan wonten budak niku dijanji kali tuane, engko yen kapan kowe melok aku suwene 10 tahun terus iso ngumpulno sak mini duit, mongko kowe bebas. Nah,
itu namanya budak riqab. Nah, maka membaca tasbih, membaca tahlil, tasbih dan takbir, maaf, 3 kalimat ini lebih baik daripada memperdagangkan 10 budak riqab. Dan wasab'i badanatin yanharuha, 7 onta yang dikorbankan di hari korban. Sedekah yang paling baik di hari korban adalah berkorban, dan yang paling baik adalah badana. Tingkat atau derajat keutamaan di dalam berkorban itu adalah onta. Setelah onta baru sapi, kemudian kambing. Nah, ini yang paling baik adalah onta. Namun memperdekakan budak 10, berkorban onta 7, ini masih kalah dengan membaca tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, dan takbir 100 kali. Ini dalil bagi mereka yang gak bisa sodako dengan banyak. Jadi sing boten pati iso sodako akeh-akeh, sik dereng tekan atine, mungkin bondone pun tekan, mung atine dereng tekan, diganti maca tahlil ping 100, tasbih ping 100, takbir ping 100. Hadis niki derajatipun hasan, diriwayataken saking Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Abi Syaibah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Namun di dalam riwayat Imam Nasai dari sahabat Abi Hurairah, beliau menyandarkan hadis ini dengan tingkat sahih, malah sahih hadisnya. Tidak hanya hasan tapi sahih menurut Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala. Beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, man sabbaha fi duburi kulli salatin fi kulli salat fi duburi kulli salatil ghadati mi'ata tasbihatin wa halala mi'ata tahlilatin ghufira lahu dzunubahu walau kana mithla zabatil bakhri. Sinten tiyange ingkang maos tasbih setiap bibar salat maca tasbih ping pinten ping 100. Biasanya awake dhewe kan 33, 33, tinggal kita tambahi 67, tinggal kita tambahi 67, jadi digenepaken 100. Wa halala mi'ata tahlilatin, dan membaca tahlil 100 kali setiap habis sholat, baru sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, membaca tasbih 100 kali, tahlil la ilaha illallah 100 kali, ghufira lahu dzunubahu walau kanat misla zabatil bakhri, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Sampun nate ngitung untuk sing ana segara dereng. Saged mboten kinten-kinten sampai ngitung untuk teng segara. Niki napa niki? Niki nuduhaken betapa Allah Subhanahu wa taala itu wa maghfiratuka awsa'u min dun minat danbi, ampunanmu itu ya Allah ya Rabb lebih luas daripada dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Nggih. Maghfirahnya Allah itu lebih luas. Dan ini hadis menunjukkan bahwa maghfirahnya Allah ini kalau diberikan kepada hambanya yang dikehendaki dengan membaca tasbih dan tahlil 100 kali di setiap sholat tadi,
maka sebanyak apapun dosanya, diumpamakan sebanyak buih di lautan, itu tidak ada apa-apanya dengan ampunannya Allah. Bahkan dalam satu hadis yang lain, at-taib minadz dzanbi kaman la dzanbala. Orang yang bertobat dari dosanya itu seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Artinya dosanya sebesar apapun, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berdosa. Bukan Allah memberikan ampunan, tapi di sini hadisnya Nabi, Masya Allah, kaman la dan balahu. Tidak ada kata-kata hufirolahu ma taqaddama min dambi, atau tidak ada kata-kata hufirolahu dunubahu walau kana misla zabitil bahri. Mboten wonten. Tapi Kanjeng Nabi ndawaken kaman la dan balahu. Berarti niki kan istimewa. Berarti niki istimewa. Jadi orang yang bertobat itu Masya Allah sudah enggak berdosa sama sekali. Bukan diampuni, enggak berdosa sama sekali. Kalau diampuni itu kan berarti masih ada kesalahan, yang kesalahan itu sebetulnya tidak dimaafkan. Tapi karena rahmatnya Allah terus dimaafkan. Tapi kalau tidak berdosa sama sekali, ini berarti sudah diampuni dan dimaafkan. Maghfirahnya Allah dapat, afunnya Allah juga dapat, rahmatnya Allah juga dapat. Mboten dibusek, tapi betul-betul mboten wonten dosane babar pisan blas. Maka ikhwani rahimakumullah, besok itu banyak sekali umat Nabi Muhammad ini mendapatkan al-ajr atau al-ihsan fuj'atan, fahala atau kebaikan yang sifatnya itu fujaiyah, mengagetkan. Kenapa mengagetkannya? Karena ia merasa tidak pernah berbuat amal sebanyak itu, tapi fahalanya tahu-tahu tidak bisa diungkapkan karena saking banyaknya. Dan itu dari kalimat-kalimat thayyibah. Fahala yang besar itu adalah dari kalimat-kalimat thayyibah. Kados niki wau maca tasbih, maca takbir, kita tidak terasa. Kita baca zikir ini, wirid zikir ini, kan ganjarane nang donya niki kan boten ketok. Hidup-hidup niku sok benteng akhirat menika niku nampa ganjaran niku kaget. Lha aku ora tau ngamal ngene, kok ganjarannya kayak gini. Nah itu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim marratan wahidatan kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin wa maha anhu mi'ata alfi sayyatin wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin. Sinten tiyange jaler napa istri enom napa tuwa, sehat napa sakit, bahagia napa susah, sinten kemawon ingkang maos subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, dibaca satu kali, diwaca ping pisan, kataballahu lahu mi'ata alfi hasanatin, maka Allah mencatat untuknya fahala 100.000 kebaikan, wa maha anhu mi'ata alfi sayyiatin, dan 100.000 kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'alahu mi'ata alfi darajatin, dan 100.000 diangkat derajatnya untuk orang yang membaca tasbih tersebut. Namun kayaknya biasanya kalau ada hadis yang kayak seperti ini, kados ngeten niki biasanya dipertanyakan. Mosok maca ping siji balesane 100.000. Ini biasanya dipertanyakan. Kalau orang-orang ahli hadis itu biasanya ngerti menika hadisipun.
Wa fi riwayatin li Ibnu Abi Dunya an Abdullah bin Umar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar kutiba lahu bi kulli harfin asru hasanatin wa huwa haditsun hasanun kata fil ahadits zakiyat li Syekhil Bakri. Nah, kalau menurut Syekh Bakri, hadis ini adalah hadis hasan dan ini juga disebutkan di dalam hadis-hadis az-zakiyat, hadis-hadis yang fadilahnya menjelaskan tentang zakiyat, membersihkan, pembersihan, mensucikan. Tasbih niku kan menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Niku dawune Kanjeng Nabi ngeten, mboten kados enten inggil wau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, maka setiap huruf dari bacaan ini tadi diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Satu huruf ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Nah, ini yang benar. Kalau tadi kan baca sekali mau ping pisan terus balasannya 1.000 kebaikan. 100.000 kejelekannya dihapus, 100.000 derajatnya diangkat. Nah, ini kayaknya sesuatu yang ya bisa saja, Allah itu bisa saja. Tapi kalau hadis itu kayaknya bahasanya tidak seperti itu, maksudipun para ulama ini jelasaken. Dalam satu hadis yang lain dijelaskan dari Mus'ab bin Sa'ad, haddatsani abi, katanya Mus'ab bin Sa'id, saya meriwayatkan hadis ini dari ayah saya. Kunna inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat jizu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alfa hasanatin. Apakah di antara kalian ini lemah untuk menghasilkan di setiap hari 1.000 kebaikan? Ini para sahabat tidak paham ini. Maksudnya Rasulullah apa ya? Kan gak mungkin kita bekerja kemudian di setiap hari ini menghasilkan 1.000 kebaikan. Awake dhewe niki kerja sedina niki. Ono kerja nyambut gawe, ono leye-leye istirahat gitu. Ono rasa-rasane. Akeh wiritane napa akeh rasa-rasane? Nggih. Bar ngaji ngeten niki ngajine paling 45 menit atau sampai 1 jam. Rampung majelis rasan-rasan ini kadang 2 jam 3 jam. Niku mboten krasa. Nggih. Nah, tidak mungkin kalau melakukan 1.000 kebaikan itu kayaknya tidak mungkin. Fasa'alahu sa'ilun min julasaihi, lalu di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada seorang yang bertanya, kaifa yaksibu ahaduna alfa hasanatin? Bagaimana kami ini bisa bekerja atau mendapatkan 1.000 kebaikan itu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusabbihu mi'ata tasbihatin. Nah, kalau ini benar. Nggih. Kamu ingin mendapatkan 1.000 kebaikan, bukan 100.000. Nggih. Bukan 100.000, 1.000 kebaikan. Kalau kamu ingin mendapatkan 1.000 kebaikan, maka bacalah tasbih 100. Padahal tadi kan satu huruf dari kalimat tasbih niku diganjar 10. Nggih. Nah, kalau dibaca 100 kali, maka mendapatkan 1.000 kebaikan. Kan ngoten. Nah, niki sing masuk akal. Ngoten. Fa yuktabu lahu alfu hasanatin wa yuhattu anhu alfu khati'atin. Maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya adalah 1.000 kebaikan dan 1.000 kejelekannya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih, akhrajahu Muslim wa akhrajahu Tirmidzi wa Nasa'i. Nah, hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Nah, niki napa Bapak? Sirnya, rahasianya nggih, rahasianya. Panjenengan itu kalau setiap duduk-duduk di mana saja, duduk di perapatan, nggih, duduk bekerja di toko,
kali kancane sampai di tokonya sampai sendiri, temennya sampai di tokonya sendiri, kemudian saling ngobrol. Nah, selesai ngobrol, piye Mas, tutup ora? Wis tutup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil. Nah, setidaknya ditutup dengan tasbih. Jadi lek sampean lunggu-lunggu niku jangan berdiri meninggalkan begitu saja tanpa dengan zikir. Maka tempat itu akan melaknat, merugi orang yang duduk lama di tempat itu tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka itu adalah orang yang merugi. Makanya setidaknya kita nggak bisa baca baca satu kali saja. Satu kali berat enggak? Ping pisan tok, mboten abot nggih. Sing abot niku lek lali ya niki. Sing lali ini niku genah niku. Nggih. Jane nggih mboten abot. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah ila akhiriha tanasarat anhul khataya wa dzunub katanasuri awraqis sajar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah, maka dosa-dosanya itu berguguran seperti bergugurannya daun. Maka Rasulullah dalam satu hadis yang panjang diceritakan, Rasulullah itu mendekati satu pohon, kemudian pohonnya itu dirok sama Rasulullah. Pertama dirok niku bahasa apa bahasa Indonesia nih? Dirok nih, diorek. Dioyak nggih. Digoyak-oyak ngoten niku. Dioyak ping pisan tok niku jigloke napa godhong niku namung sithik. Dioyak rada akeh jigloke ra dikata, dioyak ping bolak-balik jigloke sak kata-katane. Rasulullah menggambarkan orang yang membaca tasbih niku kaya wong ngoyak wit-witan sing godhonge niku mang padha berguguran. Nah, orang yang membaca tasbih itu semakin banyak dia membaca tasbih, maka semakin besar dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kalau dalam tafsir di dalam surat Al-Fatah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Menjelang wafat Nabi Muhammad SAW 2 tahun setelah Hajjil Wada, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtum alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Niku setelah ayat itu turun, maka 2 tahun kemudian Rasulullah wafat. Selama itu Rasulullah itu banyak membaca tasbih. Jadi nek kaya sing sepuh-sepuh, sing wis rada mambu-mambu lemah, nggih, sing rambutnya putih, brengose putih, tepe putih, jenggotnya putih, api putih nggih. Niku kudu disiapke. Niku nggih, niku jane enom. Nggih. Niku sing banter niku pikire. Dadi panas akhirnya. Akhirnya dadi putih kabeh. Perbanyak membaca tasbih, baca tasbih. Saking pentingnya tasbih niku setiap sholat dibaca, mau tidur dibaca. Nah Rasulullah mau wafat itu banyak membaca tasbih niku. Bahkan kalimatani khafifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebagai penutup, perbanyak baca 2 kalimat tasbih ini karena ini sangat memberatkan timbangan di mizan. Nggih. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesempatan kita di sisa-sisa umur kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dengan
kalimat-kalimat thayyibah, terutama zikir-zikir yang barusan kita pelajari ini, yaitu tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan wafat kita husnul khatimah ba'da umur tawilah bi taatillah wa ridha fi khairin wa lutfin wa afiyah salamah wal afu minkum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.